Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fauziah dengan NIM 2021333197 dari Prodi PGSD kelas 2E. Di sini saya akan menceritakan mitos yang sekarang masih diyakini oleh masyarakat setempat tentang asal-usul desa yang ada di Kecamatan Muang. Sebutan desa Sepuro tidak terlepas dari sejarah Jepara, di mana masa kepemimpinan Arya Timur yang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus pada tahun 1507 sampai 1521. Pati Unus mencoba untuk membangun Jepara menjadi kota Mian. Dalam wilayah Jepara Utara, khususnya wilayah Honggosari, sekarang yang disebut dengan Mlonggo, tidak lepas dari seorang musyafir yang dijuluki oleh Ki Honggopati, atau ada juga yang menyebut Ki Longgopati. Menurut sejarah yang saat ini masih diyakini dan dijadikan beberapa asal-usul desa yang ada di Jepara cerita seperti ini. Ki Honggopati atau Longgopati adalah salah satu tokoh penting pemimpin pasukan yang ikut berperang melawan penjajah Belanda semasa Pangeran Diponegoro memimpin Mataram dan setelahnya. Daerah operasi Ki Honggopati meliputi pesisir utara Jawa. Beliau tidak sendiri, bersama-sama dengan Pangeran Kejoran, Pangeran Posboyudo, dan Tumenggung Bandung hingga akhirnya memenangkan pertempuran melawan Belanda. Siapa Pangeran Kejoran? Sekilas tentang Pangeran Kejoran. Beliau adalah salah satu senopati Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung dan setelahnya. Beliau terkenal sebagai seorang senopati yang setia, anti penjajah dan sakti mandraguna. Sayang, sepeninggalan Sultan Agung, Mataram sedikit condong memihak pada penjajah. Pangeran Puger dan Adipati Anom disebut-sebut mempunyai hubungan baik atau bersekutu dengan penjajah atau Belanda. Inilah sebab utama mengapa Pangeran Kejoran memilih berjuang sendiri dan terjun ke daerah-daerah untuk menggalang kekuatan. Setelah perpisahan itu, Pangeran Kejoran dianggap sebagai pembelot dan terus diburu oleh pihak Mataram dan penjajah. Pengejaran ini berlangsung lama dan diwarnai dengan pertempuran sengit. Cita-cita Pangeran Kejoran ini ternyata mendapat banyak dukungan dari orang-orang berpengaruh di wilayah pantai utara Jawa. Ada 3 tokoh yang paling berpengaruh, yaitu Pangeran Posboyudo, Tumenggung Bandung, dan Ki Honggopati atau Ki Longgopati. Sampai saatnya pertempuran terbesar pun meletus. Penjajah mengirim pasukan sangat besar untuk membunuh hanguskan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Kejoran dan bala tentaranya. Strategi pun dimulai. Pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Posboyudo menuju ke wilayah timur, sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Bandung beserta Ki Honggopati menuju ke sebelah utara. Ini adalah strategi jitu untuk menggempur pasukan penjajah dari 2 arah atau memecah kekuatan penjajah menjadi bagian-bagian kecil. Strategi ini membawa kemenangan besar dan pasukan penjajah berhasil ditumpah habis. Atas keberanian dan kesaktian Ki Honggopati tersebut, masyarakat menyanjung dan memberi beliau sebuah julukan, yaitu Ki Longgopati. Setelah pertempuran yang sangat melelahkan itu, Ki Longgopati bersama pasukannya meneruskan perjalanan dan sampailah serta beristirahat di suatu daerah di mana setiap pekarangan rumah penduduk tumbuh jenis tanaman yang buahnya sangat enak dan menyegarkan. Masyarakat di daerah itu menyambut kedatangan pasukan dengan sukacita. Tidak hanya itu, Ki Longgopati memberi nama buah dengan sebutan buah jambu, yang pada akhirnya digunakan untuk menyebut
sebuah daerah yang saat ini disebut dengan Desa Jambi. Lama bertempat di daerah Jambi, Ki Longgopati berteman dengan seorang ulama yang tinggal di sebuah dukuh. Masyarakat biasa menyebut beliau dengan Ki Agung Alim Joyokusumo. Ki Agung Alim Joyokusumo mempunyai sebuah bilik atau padepokan yang terletak di Desa Sinanggul, yaitu sebuah dukuh yang oleh masyarakat setempat disebut Dukuh Sentono. Beliau mempunyai 2 orang istri. Istri pertama bernama Nyi Ronggowinih yang sekarang petilasannya dikenal dengan nama Mbah Buyut Kawak. Petilasan tersebut terletak di Desa Kawak. Sedangkan istri kedua bernama Nyi Kayu Wayang. Petilasannya ada di Desa Robyong. Masyarakat sekitar sering menyebut beliau dengan sebutan Buyut Kayu Wayang atau Mbah Buyut Sentono Srobyong. Itu merujuk pada orang yang sama. Adapun petilasan Ki Agung Alim sendiri terletak di Dukuh Sentono Sinanggul yang terkenal dengan sebutan Mbah Agung Alim Joyokusumo Sentono Sinanggul. Selain itu, Ki Agung Alim juga mempunyai teman seekor harimau yang diberi nama Ki Loreng. Setelah peperangan sengit dengan Kompeni Belanda usai, Ki Agung Alim menyarankan kepada Ki Longgopati untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian Ki Longgopati meminta kepada Ki Agung Alim supaya dibuatkan tumpeng yang besar. Maka Ki Agung Alim segera pulang dengan menaiki Ki Loreng menuju rumahnya. Sampai di rumah, Ki Agung Alim segera mempersiapkan segala kebutuhan syukuran dengan memerintahkan para santrinya. Dalam waktu 1 malam persiapan itu pun selesai. Sehingga salah satu santrinya segera menghadap Ki Agung Alim untuk menyampaikan bahwa tumpengnya sudah siap. Disitulah Ki Agung Alim menanyakan tentang ikan yang saat itu memang belum termasuk dalam tumpeng. Melihat tidak ada ikan dalam hidangan, Ki Agung Alim pun memerintahkan santrinya ke pantai tempat berlabuhnya para mencari ikan. Nahas, seharian sepenuh menunggu, tidak satupun pemancing yang lewat. Sampai santri itu pun merasa kelaparan dan kehausan atau ngelak. Maka di kemudian hari tempat tersebut dikenal dengan nama Desa Ngelak. Dalam keadaan yang hampir putus asa dan hampir kembali ke Sentono, tiba-tiba lewatlah seorang pemancing yang membawa kepis besar berisi penuh ikan. Santri itu pun segera menghampiri dan bermaksud membelinya. Tapi niat itu tidak ditanggapi dengan berbohong bahwa yang ada di kepis itu adalah buah gatal. Hingga hari gelap tidak ada juga pemancing yang lewat. Santri itu pun pulang dan menghadap Ki Agung Alim. Tentu saja dengan tangan kosong, tanpa ikan satu. Santri itu pun menceritakan bahwa sebenarnya ada 1 orang yang pulang dengan membawa kepis penuh, tapi katanya tidak berisi ikan, melainkan buah gatal. Karena Ki Agung Alim adalah sosok yang makrifat, beliau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya kepis itu berisi penuh ikan dan orang tadi berbohong kepada santrinya. Ki Agung Alim pun marah besar. Seketika itu tiba-tiba datanglah angin yang sangat besar, sehingga semua peralatan dapur yang digunakan memasak kebutuhan tumpeng pun pecah kaca. Hanya tersisa 3 batu tumangnya saja, yaitu Watu Tumang yang saat ini berada di tengah persawahan di Desa Sinanggul, Kecamatan Monggo, Kabupaten Jepara. Peralatan dapur yang lainnya tersebar di mana-mana
jatuh di beberapa daerah yang saat ini menjadi dukuh bagian dari desa Jatuh. Dandannya jatuh di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Jambu Sedandang. Piringnya jatuh di daerah ujung pipi. Cakepnya jatuh di daerah Jambu Sedandang. Lampingnya jatuh di daerah Kedung Lamping, dan pasonya jatuh di daerah yang sekarang bernama Jambu Kedung Paso. Nasi tumpengnya pun berubah menjadi gunung yang sekarang dikenal dengan Gunung Tumpeng. Sedangkan tempat di mana Ki Longopati membuat syukuran di kemudian hari dikenal dengan nama Sekuro. Sedangkan pemancing yang tadi berbohong kepada santri, sampainya di rumah semua ikannya berubah menjadi buah gatal. Pemancing itu pun terkejut serta takut. Kemudian segera menemui Ki Agung Alim untuk meminta maaf. Walaupun tumpeng gagal dibuat, Ki Agung Alim tetap menemui Ki Longopati di rumahnya untuk meminta maaf dengan ditemani Ki Loreng. Sampai di halaman rumah Ki Longopati, ternyata sudah ada banyak orang yang menunggu dengan membawa makanan dan buah-buahan untuk mengikuti acara syukuran. Hingga sekarang, halaman rumah Ki Longopati tetap ramai karena menjadi simbol pasar yang diberi nama Pasar Monggosari atau Longgosari atau Monggosari. Pada masa Bapak Sukahar menjabat Bupati Jepara, pasar itu diubah menjadi Pasar Longgo Jepara. Setelah Ki Agung Alim bertemu Ki Longopati dan meminta maaf, acara syukuran tetap dilaksanakan dengan ala kadarnya walaupun tanpa tunggu. Untuk menjaga serangan dari kompeni Belanda, maka Ki Agung Alim menugaskan Ki Loreng untuk mengawasi di penyeberangan, yaitu di sungai di daerah yang sekarang bernama Sinanggul Monggo. Entah apa yang dikatakan Ki Agung Alim pada Ki Loreng, hingga sekarang harimau tersebut masih patuh dan berubah menjadi batu besar yang bentuknya mirip sekali dengan harimau. Batu tersebut dikenal dengan nama Watu Celeng. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau menonton dan mendengar cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.